Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat selalu, tetap menjalankan 3M. Apa aja Bu 3M? Seperti slogan-slogan pemerintah. M yang pertama adalah memakai masker, N yang kedua adalah menjaga jarak, dan M yang ketiga adalah mencuci tangan. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Bukan sesuatu yang menyenangkan, kita harus menjalani proses perkuliahan dengan cara seperti ini. Saya sebenarnya termasuk pribadi yang lebih suka menjalankan proses perkuliahan dengan bertatap muka. Tapi di tengah pandemi demi kesehatan kita bersama, kita harus menjalani proses perkuliahan dengan cara seperti ini. Perkenalkan, nama saya Desi Huraini. Saya adalah salah satu staf pengajar di bagian hukum internasional. Jadi kalau ke depan kalian ada perlu sama saya, carinya di gedung E di bagian hukum internasional. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi tentang subjek hukum internasional. Kita akan mulai masuk ke definisi dari subjek hukum itu sendiri ya. Apa sih yang dimaksud dengan subjek hukum? Saya yakin kalian semua sudah memahami definisi subjek hukum sebagaimana dipaparkan dalam materi pengantar ilmu hukum yang menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti mata kuliah hukum internasional. Subjek hukum dalam hukum nasional diartikan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Jadi definisi dari subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Kategori pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah individu atau perseorangan dan yang kedua adalah badan hukum. Kedua jenis inilah yang masuk kategori sebagai pengemban hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum yang ditentukan oleh hukum nasional. Ya, jadi individu itu bisa memegang hak dan kewajiban berdasarkan apa-apa yang diatur di dalam aturan-aturan hukum nasional. Itu adalah perspektif dan definisi tentang apa itu subjek hukum. Kembali ke materi yang ingin saya sampaikan tentang subjek hukum internasional. Kalau tadi kita sudah menelaah tentang definisi dari subjek hukum itu sendiri, sekarang kita akan masuk ke definisi subjek hukum internasional. Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional di sini dikatakan sebagai pemegang hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional. Ya, kalau definisi yang tadi berdasarkan hukum nasional. Kalau di sini subjek hukum internasional adalah memegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Entitas yang memenuhi syarat-syarat di atas selanjutnya tadi itu memiliki international legal personalities, ya. Jadi entitas yang dianggap sebagai subjek hukum internasional ini adalah entitas-entitas yang harus memiliki international legal personalities. Entitas yang tidak memenuhi unsur di atas disebut sebagai objek dari hukum internasional. Kalau objek berarti dia itu adalah penderita ya. Kalau kita lihat definisi dari J.G. Starke tentang subjek hukum internasional, kita akan melihat bahwa subjek hukum internasional diartikan sebagai yang pertama, pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Yang kedua, pemegang hak istimewa atau hak-hak privilege prosedural untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan. Dan yang ketiga, pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Jadi berdasarkan kriteria hukum internasional yang dipaparkan oleh J.G. Starke, ada 3 karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh sebuah entitas untuk bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, entitas tersebut mampu menjadi pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Yang kedua,
dia menjadi pemegang privilege dalam berperkara di depan mahkamah internasional. Dan yang ketiga, entitas tersebut menjadi pemilik kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum internasional, ya. Jadi ada prasyarat untuk bisa dikatakan sebagai hukum internasional berdasarkan perspektif dari J.G. Stark. Kita akan melihat bagaimana perspektif secara umum dari subjek hukum internasional. Sebuah entitas bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum internasional. Nah, agar suatu entitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum internasional, maka entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan-kecakapan tertentu. Apa sajakah jenis-jenis kecakapan yang harus dimiliki oleh sebuah entitas tertentu sehingga dia bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Kita akan lihat. Yang pertama, kecakapan yang harus dimiliki oleh sebuah entitas untuk bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, dia harus mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, capable of possessing international rights and duties. Kecakapan yang kedua adalah entitas tersebut harus mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, endowed with the capacity to take certain types of action on international plane. Kecakapan yang ketiga, sebuah entitas tersebut harus mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Tentu saja, ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan internasional. In English, we call this with they have related to capacity to treaties and agreements under international law, ya. Itu adalah 3 kecakapan sebuah entitas bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Ada lagi tambahan tentang apa saja kecakapan yang harus dimiliki. Yang keempat, entitas tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. The capacity to make claims for breach of international law. Jadi, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan di hadapan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa internasional. Yang keempat, entitas ini juga harus memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional dari suatu negara. The enjoyment of privilege and immunities from national jurisdiction. Inilah yang dikatakan sebagai kekebalan kedaulatan. Artinya, suatu negara itu memiliki kekebalan hukum dari yurisdiksi hukum negara lain. Kemudian yang terakhir tentang kecakapan yang harus dimiliki oleh sebuah entitas adalah entitas tersebut dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. The questions of international legal personality may also arise in regards to membership or participation in international bodies. Karena sebuah keniscayaan setiap negara akan membutuhkan negara lain. Untuk bisa melakukan kerjasama internasional, sebuah negara dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan negara lain dan mereka akan melakukan sebuah kerjasama di dalam wadah yang disebut dengan organisasi internasional. Negara yang berdaulat, entitas yang berdaulat ini harus mampu menjadi anggota dan bisa berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Kita akan mengutip sebuah pendapat dari Bapak Hukum Internasional Indonesia, yaitu Bapak Mohtar Kusuma Atmaja, yang menyatakan bahwa subjek hukum internasional dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah subjek hukum internasional dalam arti yang penuh. Artinya, subjek tersebut menjadi pemegang seluruh hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Siapakah subjek hukum internasional yang dikatakan memiliki subjek hukum internasional dalam arti yang penuh? Yaitu negara.
Yang kedua adalah subjek hukum internasional dalam definisi yang terbatas. Bapak Mokhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa subjek hukum internasional dalam definisi yang terbatas adalah sebuah entitas sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional secara terbatas. Di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud Bapak Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja dengan negara sebagai subjek hukum internasional yang penuh atau utama. Negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional yang penuh itu karena beberapa alasan. Alasan apa saja kah? Yang pertama, dalam aturan hukum internasional, sebagian besar hal-hal yang diatur di dalamnya, hak dan kewajiban yang diatur di dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara, sebagian besar mengatur berbagai hubungan antar negara. Hal ini tidak mengherankan karena memang secara historis aktivitas-aktivitas hubungan antar negara sejak zaman dahulu kala dibangun, dibentuk, dan pelaku utamanya adalah negara. Yang kedua, alasan mengapa subjek hukum internasional yang penuh atau yang utama adalah negara, karena hanya negaralah yang bisa berperkara di hadapan Mahkamah Internasional. Hal ini sebagaimana tertuang di pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional. Jadi ini dua alasan pertama mengapa negara dikatakan sebagai subjek HI yang utama. Argumentasi yang ketiga, negara dikatakan sebagai subjek HI yang penuh karena hanya negaralah yang dapat mengesahkan berlakunya suatu aturan hukum. Dan argumentasi yang kedua tentang kenapa negara dikatakan sebagai subjek HI penuh atau utama, karena negara memiliki force, negara memiliki power, dan negara memiliki otoritas. Itulah argumentasi-argumentasi kenapa negara dikatakan sebagai subjek HI yang penuh atau yang utama. Para mahasiswa sekalian, kalau kita melihat definisi yang diberikan dan batasan-batasan karakteristik dari Bapak Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja, hal ini sebenarnya tidak terlalu mustahil. Kita sama-sama tahu, negara cenderung lebih mapan dalam melakukan berbagai hubungan-hubungan antar negara tadi. Mereka punya pemerintahan, di mana pemerintahannya bisa terdiri dari legislatif, yudikatif, eksekutif, mereka memiliki angkatan bersenjata, sehingga dikatakan di sini punya force, punya power, punya otoritas. Dan yang paling penting, negara juga memiliki wilayah dan negara memiliki rakyat yang akan mendukung segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Sehingga berdasarkan kenyataan-kenyataan itulah negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional yang penuh atau utama tadi. Kalian harus cukup bisa menerima penjelasan saya di bagian ini. Karena setahu saya, pertanyaan tentang kenapa negara sebagai subjek hukum internasional yang penuh atau utama sering menjadi pokok-pokok diskusi di dalam setiap materi-materi hukum internasional yang lain. Kita akan melihat bagaimana Bapak J.G. Stark itu membagi subjek hukum internasional. Menurut J.G. Stark, subjek hukum internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, subjek hukum internasional dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, negara-negara. Yang kedua adalah organisasi dan lembaga internasional. Dan yang ketiga adalah individu dan kesatuan lain selain negara. Kriteria kesatuan lain selain negara ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, kesatuan lain selain negara ini harus diakui oleh negara-negara dalam praktek, mempunyai perwakilan di PBB hanya untuk hal-hal tertentu dan tidak memiliki hak suara. Dan kriteria yang lain dapat dilihat dari konvensi-konvensi atau perjanjian internasional secara umum. Jadi, Bapak J.G. Stark ini membagi subjek hukum internasional menjadi 3 jenis besar. Negara, organisasi internasional, dan yang ketiga adalah individu dan kesatuan lain yang bukan negara. Kita akan melihat pendapat umum berdasarkan perkembangan dari hukum internasional yang berkembang saat sekarang. Saya
dalam slide yang saya sajikan kepada kalian, saya memberikan jenis-jenis subjek hukum internasional ini dalam beberapa buku yang saya sarikan. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua, subjek hukum internasional itu negara saja. Kalau setelah Perang Dunia Kedua, saya membuat ada 9 kategori tentang subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga adalah individu, yang keempat adalah Tahta Suci Vatikan, yang kelima adalah Palang Merah Internasional, yang keenam adalah pihak berperang atau belligerent, yang ketujuh adalah organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan, yang kedelapan adalah perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otorita, dan yang kesembilan adalah perusahaan transnasional. Biasanya ini suka keluar loh di ujian akhir semester tentang sebutkan subjek-subjek hukum internasional. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya dan kita bahas satu persatu tentang subjek-subjek hukum internasional ini. Kita mengenal lebih dekat tentang karakteristik, apa dan bagaimana subjek hukum internasional ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu negara. Saya harap kalian belum capek ya untuk mendengarkan saya bicara, masih tetap semangat karena kalian kan cuma dengerin doang, yang ngomong kan ibu dari tadi kan. Oke, menurut Charles G. Van Wyk yang mengatakan bahwa dalam pengertian hukum internasional, negara adalah suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, yang menduduki suatu daerah tertentu dan yang menikmati dalam batas-batas daerah tersebut suatu kemerdekaan dari pengawasan negara lain, sehingga ia dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Ini adalah definisi dari akademisi yang saya kutip pendapatnya. Kita akan melihat payung hukum tentang apa saja yang menjadi karakteristik sebuah entitas dikatakan sebagai sebuah negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, The Montevideo Conventions on the Right and Duties of State, pasal 1 menyebutkan bahwa syarat-syarat sebuah negara itu yang pertama, harus memiliki penduduk yang tetap. Yang kedua, harus memiliki daerah atau teritorial yang pasti. Yang ketiga, harus memiliki pemerintahan. Dan yang keempat, sebuah entitas bisa dikatakan sebagai sebuah negara apabila dia memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kenapa sebuah konvensi yang sifatnya regional itu bisa dijadikan sebagai payung besar ketika kita berbicara tentang syarat-syarat sebuah negara? Karena berbagai literatur merujuk kepada Konvensi Montevideo 1933 ini pada saat ingin membuat sebuah formulasi tentang karakteristik dari negara-negara tersebut. Jadi perkembangan dari dinamika secara akademis yang selalu merujuk Konvensi Montevideo 1933 ini untuk menjadi rujukan kita ketika kita ingin menjelaskan tentang sebuah negara. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Oppenheim dan Lauterbach, termasuk salah satu akademisi yang cukup tua. Di sini mereka juga memaparkan tentang apa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat politik agar bisa dianggap sebagai negara. Yang pertama harus ada rakyat, yang kedua harus ada daerah atau teritorial di mana rakyat tersebut menetap, kemudian yang ketiga harus ada pemerintah, dan yang keempat harus ada pemerintah tersebut harus berdaulat, harus sovereign. Jadi di sini penjelasannya saya baca ya, pemerintah itu harus berdaulat karena adapun yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang merdeka dari suatu kekuasaan lainnya di muka bumi. Kedaulatan dalam arti yang sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar batas-batas negara. Itu adalah pendapat dari para ahli maupun dari dasar hukum tentang karakteristik atau syarat-syarat sebuah entitas politik dikatakan sebagai negara. Kita akan menelaah masing-masing karakteristik tersebut secara lebih mendalam di slide selanjutnya. Syarat yang pertama yaitu
penduduk. Ketika kita berbicara tentang syarat yang pertama, sebuah entitas dikatakan sebagai sebuah negara. Dalam hal ini adalah penduduk. Penduduk tersebut yang pertama harus memenuhi unsur kediaman secara tetap. Jadi penduduknya tidak boleh berpindah-pindah. Dia harus menetap secara permanen di wilayah negara tersebut. Sebuah negara, penduduknya terdiri dari dua macam. Yang pertama, warga negaranya, yang kedua, warga negara asing. Itulah yang dikatakan sebagai penduduk. Baik, saya tidak akan berlarut-larut tentang definisi penduduk ini karena saya yakin kalian sudah mendapatkan materinya di materi tentang kewarganegaraan ya. Jadi yang disebut penduduk di suatu negara itu adalah warga negara dari negara tersebut dan warga negara asing yang juga berdiam atau tinggal di negara tersebut ya. Dua-duanya masuk ke dalam kategori penduduk sebagaimana definisi yang disyaratkan oleh Konvensi Montevideo tentang syarat-syarat negara. Yang kedua, suatu negara apabila memiliki penduduk tidak diharuskan memiliki batas jumlah tertentu dari berapa jumlah penduduk yang harus dimilikinya. Jadi tidak ada sebuah diskriminasi yang dilakukan oleh hukum internasional terhadap besar kecilnya jumlah penduduk yang dimiliki oleh suatu negara. Semuanya dianggap sama. Tidak ada batas minimal dan batas maksimal jumlah penduduk yang harus dimiliki oleh suatu negara. Yang ketiga, apabila sebuah entitas ingin memenuhi syarat yang pertama, penduduk ini, hukum internasional juga tidak membatasi tentang jumlah suku atau bangsa yang tergabung di dalam entitas politik tersebut. Indonesia terkenal sebagai sebuah negara dengan jumlah suku terbanyak di dunia, dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Oke, ada negara yang jumlah sukunya sedikit, misalnya tetangga sebelah kita, Malaysia. Suku yang ada di sana kan sedikit, cuma dua, Melayu dan Cina. Apakah dengan begitu Indonesia jadi jauh lebih tinggi daripada Malaysia? Enggak, hukum internasional tidak membedakan itu. Jadi tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal tentang berapa jumlah suku atau bangsa yang terdapat yang menjadi bagian penduduk dari suatu negara ya. Oke, saya yakin penjelasan saya cukup jelas tentang apa-apa karakteristik khas yang harus dimiliki untuk memenuhi unsur yang pertama, syarat yang pertama yang dikatakan sebagai penduduk ya. Syarat untuk bisa dikatakan sebagai sebuah negara, dia harus memiliki wilayah tertentu. Ya, jelas dong. Kalau seandainya dia nggak punya wilayah, nanti jadi kayak kasus Palestina sama Israel ya. Kenapa tuh kita tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara? Karena ini nih, karena syarat yang kedua dari syarat berdirinya negara nggak bisa dipenuhi sama Israel tentang wilayah tertentu. Jadi dalam karakteristik wilayah tertentu ini, yang pertama dia harus memiliki wilayah yang jelas dengan batas-batas teritorial yang jelas. Kemudian wilayah ini juga tidak tergantung pada luas atau sempitnya wilayah negara ini. Jadi tidak tergantung. Walaupun Singapura itu sangat kecil, walaupun Indonesia itu sangat besar, tapi tetap Singapura kita hormati sebagai sebuah negara karena dia memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas. Hal yang membuat kita tidak bisa menerima Israel sebagai sebuah negara karena tadi dia tidak bisa menunjukkan kepada kita tentang batas-batas wilayah negaranya. Syarat yang ketiga dari negara yang harus dipenuhi adalah pemerintahan, di mana harus ada otoritas yang terorganisir yang mampu memaksakan kontrolnya atas luas wilayah dari suatu negara. Jadi memang terlihat ada otoritas yang terorganisir, legislatif, yudikatif, kemudian eksekutif di wilayah tersebut memiliki kontrol terhadap wilayah yang dikuasainya. Kemudian yang kedua, pemerintahan tersebut harus ada organisasi politik yang stabil, yang mampu mempunyai kekuatan memaksa atas wilayah negara
tanpa bantuan dari negara lain. Ini adalah salah satu perwujudan dari kedaulatan. Apabila suatu pemerintah tersebut tidak diintervensi oleh negara lain, maka secara otomatis dia akan memiliki kontrol terhadap wilayah yang dikuasainya. Dan yang ketiga yang disebut dengan kekuatan yang efektif, di mana kekuatan yang efektif ini akan membangun pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban di wilayah yang dikuasainya tersebut. Ya, jadi pemerintah tersebut harus mampu menunjukkan kontrol yang efektif secara terus-menerus dan berkesinambungan di wilayah yang dianggap sebagai bagian dari wilayah negaranya. Argumentasi-argumentasi seperti ini itu akan sangat penting sekali pada saat negara melakukan sebuah proses perebutan kekuasaan, misalnya kayak kasus-kasus Sipadan dan Ligitan. Di situ kelihatan sekali argumentasi-argumentasi seperti ini dan teori-teori yang paling mendasar seperti ini itu sangat-sangat dikembangkan sekali dalam berargumentasi di peradilan-peradilan internasional. Kemudian pemerintahan tersebut mampu mengeliminir kekacauan internal, pemberontakan, dan huru-hara. Jadi pemerintahannya itu tidak menjadi hilang, dia tetap bisa bertahan. Bahkan dia bisa mengendalikan pemberontakan dan huru-hara yang terjadi di wilayah negaranya. Dan yang kelima, pemerintahan tersebut itu apabila terjadi invasi dari negara lain tidak akan menghilangkan pemerintahan dan status dari negara tersebut. Itu adalah indikator dan penjelasan lebih lanjut tentang syarat negara yang ketiga yang disebut dengan pemerintahan. Syarat yang keempat, kalau boleh jujur, 3 syarat yang pertama yang kita katakan sebagai wilayah, yang kita katakan sebagai penduduk atau rakyat, dan yang ketiga yang kita katakan sebagai pemerintahan, itu sebenarnya adalah syarat-syarat negara dalam perspektif hukum tata negara. Pemerintah, wilayah, dan rakyat itu adalah perspektif hukum tata negara. Nah, di karakteristik yang keempat inilah yang disebut dengan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Ini adalah perspektif dan indikator dari hukum internasional. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain, ya. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain ini merupakan sebuah manifestasi dari kedaulatan. Jadi bentuk kedaulatan sebagaimana tadi Ibu sudah jelaskan, ada kedaulatan secara internal, ada kedaulatan secara eksternal. Bentuk kedaulatan ini apabila dia ingin menggunakan kedaulatan secara eksternal dia punya kebebasan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara yang memang dia kehendaki gitu. Kalau Indonesia itu punya yang disebut dengan politik bebas aktif. Dia tidak memilih. Dia boleh dengan siapa saja menjalin hubungan dengan negara mana saja. Kalau untuk Indonesia itu adalah garis yang menjadi panduan pada saat Indonesia membangun hubungan dengan negara lain, membangun hubungan internasional, kerjasama internasional dengan negara lain. Dan hal ini merupakan kemampuan dalam pengertian yuridis, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Jadi bukan kemampuan secara fisik, ya. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain ini bukan kemampuan dalam perspektif fisik. Di sini, di slide Ibu kasih contoh. Misalnya, Hong Kong berada di bawah otoritas sah dari Cina. Jadi kalau kita bicara fisiknya, Hong Kong itu kan ada di bawah Cina. Jadi meskipun Hong Kong itu secara karakteristik fisiknya adalah negara, tapi dia tidak bisa melakukan hubungan dengan negara lain karena dia ternyata tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dia tidak memiliki kedaulatan secara eksternal. Karena itu dia harus tunduk di bawah otoritas dari negara Cina. Berbicara tentang subjek hukum, di mana tadi sebelumnya Ibu mengatakan subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, karena negara merupakan subjek hukum yang paling utama dalam hukum internasional. Ibu akan memaparkan tentang apa yang menjadi hak-hak dasar dari negara. Yang pertama, hak dasar negara adalah hak atas kemerdekaan dan self-determination. Jadi setiap negara berhak untuk merdeka dan berhak untuk menentukan nasib sendiri. Self-determination. Yang kedua,
Tiap-tiap negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang dan benda yang ada di atas wilayah teritorialnya. Jadi negara bisa membuat regulasi baik itu di rezim darat, di rezim laut, dan di rezim ruang angkasa. Jadi dia boleh bikin regulasi sepanjang masih di wilayah teritorialnya terhadap orang dan benda. Dia boleh ngatur mau diapain, mau dikelola seperti apa, mau dimanfaatkan seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu hak dasar dari negara. Memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur hal-hal yang ada di wilayah teritorialnya. Hak dasar yang ketiga dari negara, negara harus mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara-negara yang lain. Jadi negara yang satu dengan negara yang lain harus memiliki kedudukan yang sama. Tidak bisa kita menganggap bahwa negara yang satu lebih besar dari negara yang lain karena dia ini kan luas wilayahnya lebih besar daripada negara B gitu. Nggak bisa kita kategorikan demikian. Jadi semuanya memang harus diperlakukan secara sama. Seberapapun majunya sebuah negara, konsep dasarnya dia tetap memiliki kedudukan yang sama. Seberapapun majunya tingkat ekonominya, seberapapun besar jumlah penduduknya, seberapapun besarnya luas wilayahnya, negara yang lain tetap memiliki kedudukan yang sama, sehingga masing-masing negara harus saling menghormati. Yang keempat, hak dasar negara adalah menjalankan pertahanan diri sendiri atau pertahanan secara kolektif yang disebut dengan self-defense ya. Ada banyak penjelasan yang harus saya kemukakan apabila saya harus masuk ke dalam materi tentang self-defense. Tapi paling tidak di sini kalian cukup paham bahwa hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif ini termasuk menjadi bagian dari hak dasar negara. Setelah kita belajar tentang hak, tentu saja hak akan dibarengi dengan kewajiban. Setiap pribadi juga demikian termasuk dengan negara. Pada saat dia memiliki hak, dia juga memiliki kewajiban. Apa sih yang menjadi kewajiban dasar dari negara? Yang pertama, kewajiban yang harus diemban oleh suatu negara adalah kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Prinsip non-intervention. Prinsip ini merupakan prinsip yang dasar sekali di dalam hukum internasional. Suatu negara tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain. Itu merupakan kewajiban yang diemban oleh tiap-tiap negara. Jangan tanya saya dulu ya kalau misalnya gini, Bu, kok banyak sih Bu, tapi negara-negara yang sok ikut campur wilayah-wilayah negara lain gitu ya. Misalnya kalian nanya gitu. Nanti kita diskusi. Tempatnya bukan di sini ya. Tapi secara garis besar, saya mau kasih tahu dulu. Sebenarnya ini adalah bagian dari kewajiban dasar negara. Kalau ada negara-negara yang tidak menjalankan kewajibannya, maka itu beda lagi pokok bahasannya ya. Oke. Kewajiban dasar negara yang kedua adalah negara tersebut harus tidak melakukan pergolakan sipil di negara lain. Jadi nggak boleh tuh merencanakan pergolakan sipil di suatu negara lain supaya terjadi pemberontakan dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban dasar negara itu harus memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak asasi manusia, baik itu warga negaranya maupun warga negara asing yang berada di wilayah negaranya. Kewajiban dasar negara yang keempat yaitu negara memiliki kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Saya pikir cukup jelas ya. Jadi tidak boleh ada tindakan-tindakan atau regulasi-regulasi yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima adalah kewajiban dasar negara untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Jadi diupayakan tiap-tiap negara itu tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa-sengketa antar negara tersebut. Mereka cenderung dianjurkan bahkan diberikan kewajiban untuk menempuh upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Kewajiban negara yang keenam, negara memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata ya. Karena kalau bicara tentang ancaman dan kekuatan senjata, maka kita akan
berbicara tentang bentuk-bentuk kerusakan yang tentu akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan umat manusia di atas muka bumi. Nah, hukum internasional itu punya tujuan. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Kewajiban yang ketujuh yaitu kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan senjata atau ancaman bersenjata. Jangankan menggunakan ya kalau di poin 6. Ini di poin 7 itu membantu saja sudah tidak diperkenankan. Cukuplah ya, sudah ada Perang Dunia I, udah ada Perang Dunia Kedua, nggak usah lagi ya kita jauh-jauh dari Perang Dunia Ketiga. Kalau bisa kita nggak usah lagi lah ya, karena perang hanya berisi kesedihan-kesedihan saja ya. Yang ke-8, kewajiban dasar negara adalah kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah negara yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan. Ya. Jadi kita punya tuh kewajiban. Kita nggak boleh memberikan pengakuan. Nah, nanti ada teori tentang pengakuan. Di materi hukum internasional itu ada dampak atau akibat dari pemberian pengakuan terhadap sebuah negara. Tapi ini bukan menjadi bagian dari materi dan penjelasan saya ya. Tapi di situ kita harus cukup berhati-hati pada saat kita memberikan pengakuan terhadap sebuah negara yang ternyata wilayahnya itu diperoleh melalui cara-cara kekerasan. Yang ke-9 adalah kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Tentu saja apabila setiap negara menjalankan setiap kewajiban-kewajiban internasionalnya dengan itikat baik akan melahirkan kepercayaan antar satu negara dengan negara yang lain, dan keniscayaan dari terciptanya sebuah kerjasama yang baik akan melahirkan kepercayaan satu sama lain dan melahirkan kerjasama yang baik. Yang ke-10, kewajiban untuk menjalin hubungan dengan negara lain sesuai dengan hukum internasional ya. Jadi berhubungan antar satu negara dengan negara yang lain dengan tetap menghormati kaidah-kaidah hukum internasional ya. Di materi yang pertama kalian udah dijelasin tentang definisi hukum internasional ya. Hukum internasional adalah seperangkat aturan, keseluruhan aturan, azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan antar negara. Jadi hukum internasional harus dipatuhi itu apapun isinya di dalamnya ya. Nanti ada materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Itulah penjelasan saya di bagian yang pertama tentang subjek hukum internasional. Saya berharap apa yang menjadi penjelasan saya hanya sebagai stimulasi awal bagi para mahasiswa sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau untuk melakukan pengayaan ya, penambahan materi dari apa yang saya jelaskan tadi. Silakan kita lanjutkan dalam forum diskusi, dan apabila ada pertanyaan dan seterusnya kita bisa mengembangkannya dalam sebuah forum diskusi. Terima kasih.